Minta tolonglah Ibu Haji Ijil, rekamkan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Mana suaranya nih? Selamat pagi anak-anak. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bahagia? Luar biasa, Allahu Akbar. Senang ya? Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa. Untuk berdoa, hari ini pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa dengan membaca doa Al-Ikhlas. Silakan. Silakan Ananda Amin. Ibu. Mari teman-teman berdoa, sikap berdoa yang baik. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Bu. Alhamdulillah, semoga dengan ini dibacakan doa tadi menambah rasa syukur sehingga lebih semangat mengikuti pelajaran. Anak-anak, coba kalian tengok samping kiri kalian. Coba tengok ke kiri. Sudah? Tengok lagi di sebelah kanan kalian. Sudah? Tengok lagi sebelah ke belakang kalian. Ayo, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Halo. Siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua? Angkat tangan yang tidak hadir. Alhamdulillah. Anak-anak di sini, siapa yang tahu tentang berbohong? Siapa tahu yang tentang berbohong? Lawan dari jujur dulu. Dusta, Bu. Ya, hebat, Ananda Amin. Mengapa kejujuran itu penting? Ananda Rahman. Mengapa kejujuran itu penting? Karena lawan kita dibenci orang. Nah, hebat. Tepuk tangannya. Apa kalian bila menemukan dompet di jalan? Siapa yang tahu? Apakah dikembalikan atau ditempatkan ke masjid atau bagaimana? Kembalikan Bu Ai, diambil bisa, Bu. Kantong Bu Ai. Itu namanya bohong, tidak jujur. Tapi anak bulannya duitnya boleh lah. Sariki bapak kan, sariki ibu. Ada boleh itu. Tidak boleh, tidak jujur itu namanya. Duitnya banyak Bu Ai, mahabang. Kalau tidak dikembalikan nanti sesuatu yang ada pada kita bisa hilang. Itu hak orang lain. Itu hak orang lain, Ananda. Sekarang Ibu akan tampilkan PowerPoint berisi materi tentang kejujuran. Ayo berperilaku terjujur. Ananda Adania, coba bacakan apa itu kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang menggambarkan apa itu kok kata jelas.
menggambarkan seseorang Ya, seseorang yang selalu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Kebo. inggih pintar. Orang yang jujur selalu mengatakan kebenaran, ya kan? Walaupun itu pahit. Mereka juga tidak mengambil barang yang milik orang lain. Selalu bersikap adil kepada orang lain. Manfaat bersikap jujur. Ada 4 poin itu. Yang pertama, coba bacakan Ananda Masliana. Behijak bu emang sih. Paling satu kan. Ulun pakai HP nah, laptop ulun udah makan tawa untuk ulun. Ulun bu ulun. Pakai HP. Ulun bu. Bantu. Aiha, Nanda Amin. Coba bacakan yang pertama. Manfaat bersikap jujur. Dipercaya orang lain. Saat kita bersikap jujur, orang lain akan mempercayai kita. Mereka akan merasa nyaman untuk berteman dan bekerja sama dengan kita. Hebat, Ananda Amin hebat. Siapa lagi yang bisa membacakan? Coba. Atau ibu tunjuk. Yang kedua. Buahnya masih behijak bu Siapa lagi yuk? Yang belum. Atau ibu tunjuk. Belum coba bu. Tinggi coba Nanda Arif. Di bawahnya abu. Yang di sampingnya. Di sampingnya. Inggih. Begitu tenang dan juga damai. Bersikap jujur membuat hati tenang dan damai. Kita tidak perlu khawatir ketahuan berbuat merasa bersalah. Inggih. Ya tepuk tangannya. Coba bacakan Ananda Hayaturahmi. Yang di bawahnya. Bacakan yang ketiga, menghindari masalah Ananda Hayaturahmi. Nah, behijak masih. Ya sudah, ibu bacakan saja. Menghindari masalah, bersikap jujur, membantu kita untuk menghindari masalah. Kita tidak akan dihukum atau mendapat teguran karena berbohong. Menjadi teladan, bersikap jujur, membuat kita menjadi teladan bagi orang lain. Mereka akan berjalan dari kita dan meniru sikap jujur kita. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa membacakan? Ananda Risnawati, apakah ada? Kenapa bu? Jaringannya mengerjakan sendiri bu, apa itu? Kenapa bu? Kan mendengar ulun. Mengerjakan PR sendiri, Ananda, coba bacakan. Oh, inge. Yang pertama kebo. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mengerjakan PR sendiri. Tidak mencontek ya bu. Saat mengerjakan pekerjaan rumah dan jujur ketika tidak bisa mengerjakan soal tertentu. Ya, Lagi bu. Hebat. Makasih. Bagaimana kalau kita mendapatkan dompet, apakah harus dikembalikan? Itu ada mengembalikan barang temuan.
Jika menemukan barang milik orang lain, segera kembalikan karena kepada pemiliknya. Jangan disembunyikan atau diambil. Apakah kalian pernah mengambil barang temuan? Tidak, Bu. Bentar. Itu namanya bohong. Tidak jujur. Jadi kalau menemukan barang orang lain harus Dikembalikan. Benar. Mengakui kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, segera akui dan jangan berbohong untuk menutupinya. Siapa yang belum membaca lagi? Atau ibu tunjuk? Jijah, gue belum jijah. Ajijah aur seperti di kawisijah. Bulik. Boleh kah? Ya, baiklah ibu saja yang membacakan. Berbicara dengan jujur, selalu berkata jujur kepada orang lain, orang tua, guru, dan teman. Jangan berbohong untuk menyenangkan hati mereka, walaupun pahit. Cara membiasakan diri bersikap jujur. Baca cerita tentang tokoh yang jujur dan teladan. Pelajari bagaimana mereka menghadapi berbagai situasi dengan jujur. Bacakan berlatih. Oke, Bo. Baca cerita. Baca cerita tentang tokoh yang jujur dan teladan. Pelajari bagaimana mereka menghadapi berbagai situasi dengan jujur. Lagi, Kak Bo. Itu cukup ya, tepuk tangannya bagus, membacanya sudah lancar, kelas 2. Berdoa, mintalah kepada Tuhan untuk selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bersikap jujur dalam segala hal. Berteman dengan orang jujur, berteman dengan orang-orang yang jujur dan berakhlak mulia, mereka akan menjadi contoh dan inspirasi bagi kita. Jika tidak jujur, ada yang bisa? Kehilangan kepercayaan. Ya, tepuk tangannya untuk Ananda Risnawati, pintar. Siapa yang tahu lagi? Kalau dikawani. Marasnya mau dikawani. Menjadi orang yang tidak menghormati. Hidupnya bisa, Bu. Hidupnya bisa. Ya. Bila ada menemukan teman seperti itu ya, tolong dinasihati. Jangan tidak ditemani. Kan kasihan. Karena manusia itu pasti ada salahnya, tidak ada yang sempurna. Ya, ibu bacakan aja ya akibatnya. Kehilangan kepercayaan. Orang lain tidak akan lagi percaya kita akan sulit untuk membangun hubungan yang baik. Dihukum. Jika ketahuan berbohong, kita bisa dihukum oleh orang tua, guru, atau pihak wewenang. Ketiga, jadi orang yang tidak dihormati, orang-orang akan menjauhi kita dan tidak akan lagi menghormati kita karena kita tidak jujur. Merasa bersalah dan tidak tenang, hati kita tidak akan merasa tidak tenang dan senang dan bersalah karena menyembunyikan kebenaran. Jadilah orang yang dipercaya. Kayak apa supaya jadi dipercaya? Coba bacakan. Bersikap jujur, Bu. Ya, pintar. Lawan jujur apa, Nanda Risna? Bohong, berdusta. Kayak Risna tuh, Bu.
Saya yakin tuh, Bapak Amin kayak gue jujur. Oh, amin. Kalau ulun Amin maksudnya. Enggak. Siapa lagi yang tahu? Atau ibu Ayo. tunggu? Siapa lagi yang tahu? Minta maaf. Ya. Minta maaf. Belum jawab, Bu. Ayo, Ananda Arif coba. Tanggung jawab. Bila melakukan sesuatu harus tanggung jawab. Enggak. Ya, Prof. Siapa lagi yang Rahmi, tahu? Ananda Mas Yana. Rahmi ngantuk. Mengantuk. Ya, Ananda Rahmi silakan. Liraan dia. Enak minta obat lah biar bisa antuk. Ya, Ibu bacakan saja ya. Ya, Ananda, apa? Sudah. Ya, pintar. Ya, sudah sehat tuh. Jadilah orang yang dipercaya. Ibu bacakan saja ya, ada yang mau membacakan? Atau ibu yang bacakan? Atau ditunjuk? Tunjuk dia. Ujar, nyaman cepat. Ada niat, Pak? Kami enak istirahat ya, gue. Mak, masih pelajaran ini. Belanja, Jadilah Bijakan orang aja, yang Bu. 20 menit dah gue Pian. bersikap jujur, selalu berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran, tidak berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran. Menepati janji, jika berjanji usahakan untuk menepati, jangan diingkari atau menunda-nunda. Bersikap bertanggung jawab, dan kesalahan yang kita berbuat, jangan menyalahkan orang lain atau mencari alasan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, segera minta maaf kepada orang yang dirugikan, jangan takut dan mengakui kesalahan. Sekarang kita bagi kelompok ya anak-anak, kita bagi menjadi 2 kelompok. Dari gambar di layar ini, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Bagi